Halo para rebahin, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini masih sama tentang pengempritan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, disarankan nonton video lainnya, karena channel ini membahas tentang alur cerita film pengempritan. Semoga kalian suka dan bahagia. Jangan lupa subscribe. Oke, lanjut. Diawali dengan seseorang yang sudah tua sedang diperiksa oleh petugas. Ketika orang tersebut hendak pergi, tiba-tiba petugas memanggilnya dan menanyakan kalung yang dipakainya. Dan petugas meminta Pak Tua agar melepasnya, kemudian dia bertanya tentang kalung tersebut. Pak Tua pun menjawab itu adalah kalung yang berisi ramuan cinta. Orang yang menghisap aroma atau tersentuh ramuan tersebut, dia akan sange. Wow, sungguh ramuan yang sangat menggiurkan. Petugas itu pun menyuruh teman perempuannya untuk mencobanya, dan ketika dihirup tidak terjadi apa-apa. Ramuan itu pun dikembalikan kepada Pak Tua. Kemudian Pak Tua pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Pak Tua sedang berjalan, tiba-tiba Pak Tua dipukul dari belakang, dan akhirnya Pak Tua pun tidur dengan pulas di jalanan. Kemudian kalung itu dicuri. Setelah malam tiba, baru ramuan itu beraksi. Kalian masih ingat teman dari petugas yang mencoba menghisap ramuan itu? Ya, setelah malam baru beraksi. Dan karena tidak ada pasangan, terpaksa mainkan jari. Di tempat lain terlihat seorang bos yang bernama Toy yang sedang memberikan instruksi kepada karyawan. Setelah selesai, Bos Toy memanggil salah satu dari anak buahnya yang bernama Pre. Ternyata Bos Toy ini pingin banget mengemprit dengannya hingga berbagai macam cara diusahakan. Semangat terus bosku, kejar sampai dapat. Ketika Pre sedang duduk di kantornya, ternyata ada seseorang sedang mengawasinya. Dia adalah Le, teman kerja Pre yang sangat ingin mengemprit Pre, kayaknya saingan Pak Bos nih. Kemudian Le mendekati Pre yang sedang duduk. Ternyata Pre tersenyum dan langsung membuka celana Le, kemudian memakan pisang Le. Ketika Le sedang keenakan, dia terkejut oleh temannya dan Le pun tersadar dari lamunannya. Ternyata itu semua adalah khayalan dari Le. Le segitunya ya, saking pinginnya. Kemudian temannya menawarkan sebuah ramuan yang sangat ampuh, itu ramuan cinta. Semula Le masih ragu, kemudian Le mengambilnya, dia ingin mencobanya. Siapa tahu berhasil, lumayan kan bisa ngemprit ama cewek idaman. Adegan beralih ke sebuah parkiran ketika seorang laki-laki berjalan mengoleskan ramuan tersebut pada wanita. Benar saja, wanita tersebut langsung pingin diemprit dan terjadilah pengempritan di parkiran. Pada suatu malam, Pre dan Le diundang oleh bosnya untuk menemui klien di suatu tempat. Setelah sesampainya di tempat tersebut, ternyata itu tempat karaoke dan Pre sudah mulai curiga dengan gelagat bosnya tersebut. Pre pun mencari alasan supaya bisa pergi dari tempat tersebut. Kemudian Pre dan Le nongkrong di sebuah warung. Ketika Pre pergi ke toilet, Le segera memasukkan ramuannya tersebut ke dalam gelas yang berisikan bir milik Pre. Setelah Pre kembali, Pre pun meminum bir tersebut dan dia berkata, kok lain ya rasanya, kayak asam-asam pesing gitu. Dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Ketika di jalan, Pre mulai agak aneh dan sepertinya tertidur dan Le menghentikan mobilnya karena mengira ramuannya sudah beraksi. Le pun langsung menubruk Pre dan ternyata ramuan itu belum beraksi dan Le kena tampar. Kasian banget sih kamu, Le. Kemudian Pre menyuruh Le turun dari mobil dan Pre pun melanjutkan perjalanan. Tapi tidak jauh dari tempat itu, Pre berhenti, kemudian Le mendekati mobil tersebut. Ternyata ramuan tersebut telah beraksi dan Pre mengajak Le ngemprit di mobil. Pre sangat bersemangat, saking enaknya
Le sampai merem melek dan tiba-tiba Pre berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Kemudian Le berlari keluar dari mobil tersebut dan dia pun diseret dan dibunuh. Sesampainya di rumah, Pre merasa ada yang aneh pada dirinya, seolah-olah ada yang mengikuti, tapi Pre tidak tahu apa yang sedang mengikutinya. Pada esok hari ketika Pre sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki menghampirinya. Ternyata dia adalah mantan Pre. Mereka pun berbincang sebentar, kemudian Pre kembali ke kantornya. Ketika sesampainya di kantor, Pre sudah ditunggu oleh bosnya dan seorang polisi. Polisi tersebut sedang menyelidiki kematian Le. Polisi itu pun menginterogasi Pre karena Pre yang terakhir bersama Le. Pre tampak tenang karena Pre tidak merasa melakukan apapun kepada Le. Pre tidak ingat kejadian waktu dia ngemprit dan membunuh Le. Setelah kepergian polisi tersebut, bosnya mengatakan akan melindungi Pre dari kasus tersebut. Ya, supaya Pre tertarik padanya. Modus. Kemudian bos mengajak Pre makan dan di situ bosnya ingin mengajak Pre ngemprit, tapi Pre nggak mau. Ketika Pre ingin pergi, tiba-tiba Pre jatuh dan pingsan. Tentu saja kejadian itu membuat bos sangat senang dan bisa bebas melakukan keinginannya. Yang ingin mengemprit, Pre tiba-tiba sadar dan langsung mengajak bosnya ngemprit. Dan Pre sangat semangat dalam pengempritan. Kemudian Pre berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kemudian bos lari dan minta tolong. Sesampainya di rumah, Pre sedang mendapati pamannya sedang mengemprit dengan seorang pelakor. Kemudian Pre pergi dari rumah. Pre bertemu mantannya dan mantannya menawarkan untuk menginap di hotelnya. Kemudian Pre pun menginap di hotel bersama mantannya. Ketika Pre akan ngemprit bersama sang mantan, Pre ragu takut kejadian itu akan menimpa mantannya. Karena sudah sange, Pre pun melakukannya dan ternyata aman. Tidak terjadi sesuatu, mungkin karena Pre melakukannya dengan ikhlas. Halus. Adegan berpindah ke sebuah penjara. Seorang polisi menemui tahanan dan ternyata tahanan tersebut adalah Pak Tua. Kemudian Pak Tua menceritakan tentang dari mana asal ramuan cinta tersebut. Jadi pada zaman dulu ada seorang wanita yang mempunyai kekasih dan wanita tersebut sangat mencintai kekasihnya tersebut. Ketika sedang ngemprit, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memang diundang oleh pacarnya. Jadi si cewek diemprit bareng sama temannya. Tentu saja wanita tersebut sangat marah kepada pacarnya. Dan wanita itu pun hamil. Wanita itu bersumpah akan membalas dendam. Dengan menggunakan mantra, Pak Tua tersebut membuat ramuan dari darah wanita tersebut dan bayinya. Arwah wanita tersebut akan muncul jika pengguna ramuan ingin berbuat jahat. Jika senang sama senang, tidak akan terjadi apa-apa, seperti yang terjadi pada Pre dan mantannya. Polisi itu pun mendatangi kantor Pre, tapi kedatangan polisi tersebut diketahui oleh Pre. Kemudian Pre berusaha melarikan diri namun tertangkap, kemudian diinterogasi. Dan polisi itu pun memberitahu tentang ramuan itu kepada Pre dan apa yang sedang terjadi pada Pre. Polisi pun mengatakan bila ada seseorang yang ngemprit dengan Pre, maka dia akan mengalami bahaya. Pre teringat mantannya yang telah ngemprit dengannya. Kemudian Pre mendatangi mantannya dan benar saja bahaya. Karena ketika Pre masuk kamar, ternyata dia sedang ngemprit dengan wanita lain. Ketika mantan mengetahui kedatangan Pre, dia malah mengajak untuk ngemprit bertiga dan Pre pun mau. Ketika mantan sedang enak-enaknya digenjrot, tiba-tiba Pre berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan dia membunuh mantannya. Setelah kejadian itu, Pre malah merasa senang bersahabat dengan makhluk itu. Kemudian, Pre memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan tamat. Sungguh film yang sangat mengempritkan sekali. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cocot.